akad. Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya sebagaimana yang Allah tegaskan di surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, sampai akhir ayat. Di situ Allah menyebutkan berapa golongan? 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang ketiga adalah ghanimah, harta rampasan perang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi walir rasul. Mereka bertanya kepadamu tentang al-anfal, harta rampasan perang. Lalu jawablah bahwasanya anfal itu urusan Allah dan Rasulnya. Sehingga yang berhak untuk membagi adalah syariat dan tidak diserahkan kepada manusia. Meskipun harta itu diperoleh dari hasil usaha manusia. Namun kita mengetahui bahwa tidak semua manusia mereka bersedia untuk menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat mereka tidak menerima hukum Allah, maka hukuman pertama yang Allah turunkan kepada mereka adalah terjadinya kekacauan, terjadinya permusuhan, pertentangan antar sama keluarga. Sehingga mereka berantem, ada anak dengan bapaknya berantem, anak dengan ibu berantem, atau dengan sesama saudaranya berantem gara-gara masalah warisan. Karena itulah bagian yang penting untuk dipelajari oleh setiap muslim adalah mereka harus menyadari Allah telah menurunkan hukum dan aturan. Dan fungsi Allah turunkan hukum dan aturan itu tujuan besarnya adalah kembali untuk kemaslahatan manusia. Sebab dia zat yang menurunkan hukum sama sekali tidak punya kepentingan. Kalau kita ditanya jamaah, manusia membuat undang-undang, mungkin enggak mereka punya kepentingan? Mungkin Pak? Anggota DPR misalnya membuat peraturan, mungkinkah dia punya kepentingan? Sangat mungkin. Tapi kalau Allah membuat peraturan, kira-kira apakah Allah punya kepentingan Pak? Apa kepentingan Allah Pak? Apakah dengan peraturan itu agar kerajaan Allah semakin megah? Apakah dengan peraturan itu agar kuasa Allah semakin bertambah? Sepeser pun tidak. Sepeser pun tidak. Sebab Allah tidak butuh hambanya. Hamba mau taat maupun mereka durhaka kepada aturan Allah, Allah tetap maha kuasa, Allah tetap maha perkasa, ilmu Allah tetap sempurna, kebijaksanaan Allah tetap lestari. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala tegaskan ketika Allah menjelaskan tentang masalah warisan, wa kanallahu aliman hakima. Sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sehingga tidak ada istilah ketika kita taat maka kuasa Allah semakin bertambah banyak. Sebaliknya ketika kita maksiat kerajaan Allah jadi berkurang. Tidak sama sekali. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk yang pertama sampai yang terakhir, jin maupun manusia, semuanya menjadi makhluk yang hatinya paling bertakwa di muka bumi ini. Andaikan kita semua Pak bertakwa sebagaimana takwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma zada dzalika fi mulki syai'a, sepeser pun itu tidak menambah kerajaanku. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Andaikan makhluk yang pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, semuanya menjadi makhluk yang paling durhaka di antara kalian. Anggaplah semuanya jadi iblis. Semuanya berhati-hati iblis. Mana qasadzalika fi mulki syai'a, sepeser pun itu tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tidak butuh kita. Anda mau taat, mau maksiat, sama sekali tidak menambah dan tidak mengurangi kerajaan Allah.
Sehingga ketika seorang hamba itu tidak mau menegakkan hukum Allah, tidak mau mengikuti aturan yang telah Allah berikan, baik untuk pribadi maupun untuk urusan keluarganya, pertama yang hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka saling bermusuhan. Mereka saling bermusuhan. Dan itulah yang bisa kita saksikan di dunia nyata. Betapa banyak yang namanya warisan itu menyebabkan persaudaraan jadi putus. Bahkan sampai pada tingkatan pembunuhan. Minimal adalah mereka tertahan untuk bisa mendapatkan keberkahan dari harta warisan itu. Sehingga dia tidak bisa menikmatinya karena warisannya tertahan, saling rebutan, tidak bisa diselesaikan. Akibatnya mereka tidak bisa mendapatkannya. Dan itu sangat banyak. Tertundalah warisan itu dibagi dalam kurun waktu yang lama, sampai ahli warisnya meninggal, anaknya juga masih sengketa, anaknya juga ikut tidak bisa mendapatkan warisan, sampai mereka meninggal gara-gara mereka berantem. Berantem menyebabkan hilangnya keberkahan dari harta waris. Oleh karena itulah dalam doa yang kita baca ketika sholat jenazah, Masya Allah, sholat jenazah berapa rakaat Bapak? Berapa rakaat? 4 takbir. Berapa rakaat? 4 takbir. Dalam sholat jenazah yang kita laksanakan, kita diajarkan untuk membaca doa di takbir yang keempat. Kalimatnya gimana? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, janganlah engkau mengharamkan pahala untukku disebabkan karena kematiannya. Sebab kematian muslim adalah musibah bagi muslim yang lain. Sehingga kita mengharapkan pahala dari Allah dengan kematian orang ini, karena kematian beliau adalah musibah bagi saya, meskipun kita bukan keluarganya. Sehingga saat sholat jenazah kita membaca kalimat itu, berharap diberi pahala oleh Allah dengan kematian orang ini. Kemudian di kalimat yang kedua, ini penting sekali. Wala taftinna ba'dahu. Dan jangan sampai engkau timbulkan ujian, fitnah, ba'dahu, setelah wafatnya orang ini, setelah meninggalnya orang ini. Apa yang dimaksud jangan engkau timbulkan fitnah setelah meninggalnya orang ini? Dalam banyak kenyataan, terkadang dalam sebuah keluarga itu menjadi pecah, mereka bermusuhan, anak-anaknya kemudian menyimpang, istrinya menyimpang gara-gara bapaknya meninggal. Keluarga ini Masya Allah, dulu waktu bapaknya masih hidup, istrinya pakai jilbab, menutup aurat, anak-anaknya ngaji, semuanya tertata rapi, terbina dengan agama. Satu orang itu meninggal bisa jadi membuat keluarga jadi rusak. Begitu suaminya meninggal, istrinya sekarang jadi nggak karuan, melepas jilbab, bahkan pergaulannya nggak dijaga, waliyadzubillah, sampai terjadi perzinaan. Ada nggak Pak kayak gitu Pak? Ada. Fitnah muncul dengan meninggalnya satu orang. Anaknya yang dulu kenal agama sekarang mulai menjauh dari agama. Pergaulannya jadi nggak karuan, sampai bahkan dia jadi preman. Seringnya keluar rumah di pinggir jalan ganggu orang, disebabkan karena bapaknya meninggal dunia. Termasuk salah satu diantaranya adalah dengan meninggalnya satu orang menyebabkan keluarga jadi pecah karena mereka rebutan warisan. Itulah fitnah yang muncul beruntun disebabkan karena meninggalnya satu orang. Makanya terkadang dalam sebuah keluarga itu ada satu orang yang dia menjadi penahan. Dengan adanya orang ini, keluarga ini jadi baik. Meninggalnya orang ini menyebabkan keluarga itu jadi rusak. Dan bahkan tidak hanya dalam sebuah keluarga, dalam sebuah lingkungan masyarakat bisa terjadi seperti itu. Dulu Pak, di kampung ini, ketika Pak Kiai itu masih hidup, gak ada Pak orang kok berani
masuk ke kampung ini melakukan maksiat itu tidak ada. Orang mabuk di kampung ini tidak berani, mau main judi tidak berani ketika kiainya masih hidup. Begitu kiainya meninggal dunia, satu demi satu maksiat masuk, dan masyarakat gak berani untuk mencegah. Dulu tidak ada yang namanya judi, tidak ada orang yang mabuk di jalanan, tidak ada orang yang berbuat zina. Semuanya tertata rapi, dibimbing oleh seorang kiai waktu beliau masih hidup. Begitu beliau meninggal dunia, satu demi satu maksiat bermunculan, kampung itu hilang wibawanya disebabkan karena satu orang yang meninggal dunia. Itu contoh fitnah yang muncul disebabkan meninggalnya satu orang. Maka kita diajarkan untuk berdoa pada waktu sholat jenazah. Tekankan kalimat ini, wala taftinna ba'dahu. Ya Allah, jangan sampai engkau datangkan fitnah dan ujian setelah meninggalnya orang ini. Karena terkadang orang jadi tidak istiqomah disebabkan meninggalnya satu orang. Termasuk diantaranya adalah dalam urusan warisan. Makanya kalau misalnya dalam sebuah keluarga itu ada potensi, nampaknya ini kalau saya tinggal mati mungkin akan terjadi rebutan antara anak-anakku, maka orang tua punya tanggung jawab menasihati anaknya. Misalnya sang bapak melihat istrinya ini kayaknya terlalu bernafsu dengan harta. Anak-anaknya mereka belum kenal bagaimana ajaran syariat yang benar. Mereka juga terlalu bernafsu dengan harta. Ada potensi mereka akan rebutan. Tolong bagi orang tua yang sadar, jangan biarkan demikian. Terus apa Pak yang bisa dilakukan? Pertama, berikan edukasi. Kumpulin mereka. Kumpulin. Kami sampaikan kepada kalian, istri dan anak-anakku, kalau nanti bapak mati, pembagian warisan harus seperti ini. Ini syariat Allah. Yang laki dapat 2 kali dibandingkan perempuan, nanti istri dapat sekian dan seterusnya. Ini syariat Allah. Jangan sampai keluar dari ini. Sudah? Bisa jadi setelah dikumpulin dinasihati seperti itu, mereka mau nurut. Tapi belum tentu bertahan. Maka bapak tambahkan dengan tulisan wasiat. Saya berwasiat untuk seluruh keluargaku. Yang pertama, dalam masalah penanganan jenazah harus sesuai sunnah Nabi SAW. Saya tidak mau ada upacara-upacara. Nah, disebutkan apa saja yang kira-kira berpotensi pelanggaran. Yang kedua, dalam masalah pembagian waris wajib mengikuti arahan dari Ustadz Fulan. Sebutkan nama Ustadz. Kemudian cantumkan di bawahnya, apabila ada salah satu di antara anakku yang tidak mengikuti wasiat ini, maka akan berhadapan dengan bapak di akhirat. Gak berani itu Pak anak. Itu kalau ada potensi Pak. Jadi jangan dibiarkan. Anda punya tanggung jawab mendidik. Jika Anda punya pemahaman yang benar. Kadang misalnya orang tua tahu, anak saya yang perempuan ini Masya Allah, dia kayaknya mau berharap dapat banyak. Mungkin kalau ditinggal mati bapaknya, dia nanti akan nuntut persamaan. Kan sama-sama anak, bagi rata dong, anak laki-laki dan perempuan dibuat sama. Padahal Allah telah berwasiat, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah telah berwasiat kepada kalian untuk anak-anak kalian, lidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi anak laki-laki mendapatkan jatah 2 kali dibandingkan anak perempuan. Ada potensi seperti itu. Wah, nanti ini pasti akan rebutan. Kumpulkan, tulis wasiat, bapak tanda tangan di depan mereka, saksinya adalah anaknya. Kalian ikut tanda tangan di sini. Ini wasiat bapak. Sudah? Simpan di tempat yang aman. Bila perlu taruh di safe deposit box atau di notaris. Nanti kalau saya mati, tolong Pak Notaris, ini sampaikan ke keluargaku, jadikan ini sebagai aturan bagi keluargaku. Sebagai bentuk tanggung jawab moral yang harus disampaikan oleh orang tua kepada kerabat, kepada keluarganya. Contoh yang lain misalnya, dalam sebuah keluarga, kalau ada anak laki-laki, warisan itu tidak
lari keluar, ya enggak? Tidak lari ke saudara mayit kalau ada anak laki-laki. Tapi kalau tidak ada anak laki-laki, maka saudara mayit mendapatkan warisan. Misalnya ada orang yang anaknya perempuan, tidak punya anak laki-laki. Bisa jadi dalam keluarga itu kalau mereka belum terdidik dengan ajaran syariat akan terasa berat. Berarti harta bapak nanti lompat keluar. Ada orang lain yang mendapatkan yang bukan keluarga inti, yaitu saudara bapak. Mungkin istrinya keberatan, anak-anaknya keberatan, akhirnya mereka tidak mau membagi waris itu kepada saudara mayit. Kalau beliau tahu, buat surat wasiat. Jika nanti bapak mati, pembagian warisan yang benar seperti ini, dan kalian harus dibimbing oleh Ustadz A agar nanti pembagian waris mengikuti apa yang diarahkan oleh Ustadz A. Kasih tanda tangan, mereka suruh tanda tangan. Baik, wasiat moral seperti itulah yang ditekankan dalam Islam, sebagaimana wasiat moral yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, Allah telah memilihkan agama untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Allah juga menyebutkan wa wassa biha Ibrahimu wa Yaqubu libanihi. Dan Ibrahim serta Yakub mewasiatkan hal ini kepada anak-anaknya. Itu contoh pemberian wasiat moral dari orang tua kepada anaknya. Ada sebuah hadis di buku yang saya tulis dengan judul Pengantar Ilmu Waris. Pak Parmati punya? Ada ya. Di buku yang saya tulis berjudul Pengantar Ilmu Waris, di bagian depan itu saya membahas masalah warisan. Saya membahas masalah wasiat. Saya membahas masalah wasiat. Dan saya menyinggung sebuah hadis di mana Nabi SAW pernah mengatakan, wa innal mayyita la yu'adzabu bibuka'il hayyi alaihi. Mayit itu disiksa disebabkan tangisan dari orang yang hidup karena menangisi kematiannya. Hadis ini termasuk di antara hadis yang maknanya unik. Uniknya kenapa, Pak? Yang nangis itu kan orang yang hidup. Tapi yang dihukum kenapa yang mati? Padahal agama kita memberikan kaidah wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak disiksa, dihukum disebabkan karena dosa orang lain. Ini pelanggaran yang dilakukan oleh siapa? Orang yang hidup, keluarga mayit. Tapi kenapa yang dihukum mayit? Padahal dia tidak beramal. Oh, dia di kuburan, dia di alam kubur. Yang melakukan pelanggaran keluarga mayit, tapi kenapa yang dihukum mayit? Wa innal mayyita la yu'adzabu bibuka'il hayyi alaihi. Mayit itu dihukum disebabkan karena tangisan orang yang hidup karena menangisi kematiannya. Para ulama menjelaskan, salah satu di antara pendekatan yang mereka sampaikan seperti ini, bahwa hadis ini menunjukkan ada amalan yang dilakukan oleh orang yang hidup, kesalahan yang dilakukan oleh orang yang hidup, namun dampak buruknya diterima oleh yang sudah mati. Kenapa bisa demikian? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang yang mati ini pernah berpesan kepada keluarganya, besok kalau saya mati tolong tangisi, misalnya pesan untuk ditangisi, untuk diadakan upacara, untuk diadakan aneka budaya-budaya dan adat yang itu semuanya melanggar syariat. Akhirnya ketika dia mati, pesan itu ditunaikan. Maka ini adalah amalan pelanggaran pelaksanaan pesan dari mayit. Sehingga mayit diapain? Disiksa. Disebabkan karena dia pernah berpesan wasiat, pernah berpesan untuk maksiat kepada keluarganya. Ini makna yang pertama.
Pendekatan yang kedua, mana yang kedua? Dan ini yang menjadi perhatian kita. Bahwa mayit ini orang baik, orang soleh. Dan ketika dia hidup, dia itu tahu di tengah keluarganya akan ada banyak potensi pelanggaran syariat. Misalnya, dia tahu keluarganya ini belum ngerti tentang bagaimana cara merawat kuburan yang baik. Kuburan itu dikasih kijing, tahu kijing Pak? Bahasa Indonesianya apa? Nisan, kasih nisan ya. Terus dikasih cungkup, tahu cungkup? Gubuk, rumah di atas kuburan itu namanya cungkup. Kemudian dikasih kubah, masya Allah, lengkap sudah. Dia tahu, saya kalau mati mungkin anak dan keturunan saya akan menyikapi kuburan saya seperti itu. Kalau dia tahu ada potensi itu pada keluarganya dan dia diam saja sampai mati hingga akhirnya potensi itu betul terjadi, maka dia dihukum. Mayit ini dihukum. Kenapa mayit ini dihukum? Kamu tahu ada pelanggaran di keluargamu, kenapa kau diam saja? Seharusnya kau memberikan pesan kepada mereka. Kalau kau sudah ngasih pesan kepada mereka, maka kau lepas tanggung jawab. Dan praktek itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Sehingga Rasulullah SAW beberapa hari menjelang wafat beliau SAW, beliau berpesan kepada para sahabatnya, la'anallahu al-yahuda wan nasara alladzina ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Ala wa inni anhaakum an dzalik. Sadarilah bahwa aku melarang kalian untuk melakukan seperti itu. Sehingga beliau kasih pesan, jangan sampai kuburannya dijadikan masjid. Kemudian Nabi SAW juga berpesan, istausu bin nisa'i khaira, bersikaplah kepada para wanita dengan baik. Jangan sampai ada pelanggaran itu setelah beliau wafat. Beliau berpesan menjaga sholat. Beliau berpesan jangan sampai kuburannya dijadikan sebagai tempat untuk perbuatan maksiat. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri 'idan. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Dan doa itu dikabulkan. Sehingga kuburan Nabi SAW tidak dijadikan sebagai tempat perayaan sebagaimana kuburan yang ada di Karbala, kuburannya Husain. Ada perayaan di sana. Setiap tahun kuburan Nabi SAW tidak ada. Baik, itu contoh ya, pesan moral yang disampaikan oleh beliau dalam rangka untuk menjaga jangan sampai ada potensi maksiat. Contoh yang lain, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu pernah sakit keras sampai akhirnya beliau itu pingsan. Pada waktu beliau pingsan, istrinya itu teriak. Istrinya teriak, nangis, teriak. Sampai kemudian Abu Musa siuman, sadar, dan beliau masih mendengar teriakan istrinya. Kemudian setelah beliau bisa bicara, beliau berpesan, inni bari'un mimma bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berlepas diri dari perbuatan yang dilakukan oleh orang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un minas salikah wasyaqah wal halikah. Nabi SAW berlepas diri dari perbuatan orang yang teriak-teriak ketika nangis, wasyaqah, yang jambak-jambak baju ketika nangis, wal halikah, yang gundul rambut ketika nangis, disebabkan karena kematian suaminya. Sehingga ketika beliau melihat istrinya punya potensi seperti itu, Abu Musa langsung berpesan, kalau nanti kamu melakukan seperti itu, aku nggak tanggung jawab, urusanmu dengan Allah. Itu contoh ya, pesan moral disebabkan karena apa?
Karena adanya potensi yang mungkin akan muncul terjadi di tengah sebuah keluarga. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kemudian kita melihat tadi, ini akan ada potensi buruk di tengah keluarga saya. Mungkin mereka akan berantem rebutan warisan. Bisa jadi persaudaraan akan pecah gara-gara rebutan warisan. Maka tulis wasiat. Aku berwasiat seperti ini. Agar potensi itu kalaupun terjadi, orang tua tidak tanggung jawab. Dosa itu ditanggung oleh anaknya dan bapaknya sudah lepas tangan. Karena sang bapak sudah memberikan pesan moral wasiat tapi tidak dilaksanakan oleh anaknya. Baik, itu dalam rangka untuk mencegah jangan sampai warisan membunuh mereka. Baik. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan warisan kita perlu ingat, masalah warisan itu bukan urusan dunia semata. Tapi urusan warisan itu masuk dalam ranah akhirat. Urusan akhirat. Karena itu orang tidak boleh berpikir seperti ini. Ini kan harta bapak saya, peninggalan bapak saya. Ya terserah saya yang bagi. Oh ini bapak saya yang mati kok, yang punya harta ini. Sehingga harta ini kami tidak mau kasihkan ke saudara bapak saya. Meskipun dalam keluarga itu tidak ada anak laki-laki. Karena ini punya bapak dan mereka tidak punya hak untuk mengambilnya. Bisa jadi ketika itu dibawa ke pengadilan, keputusan hakim memenangkan dia, sehingga dia berhak untuk memiliki seluruh harta orang tuanya tanpa ada yang lari ke keluarganya. Bisa jadi dia menang, sehingga anak perempuan ini, istrinya ini bisa menguasai 100% harta milik ayahnya. Tidak ada yang diberikan keluar ke saudaranya. Sudah? Tapi ingat, hidup tidak sekali. Akan ada tanggung jawab besar ketika di mana? Di akhirat. Makanya Allah ingatkan. Di surat An-Nisa bagian awal Allah ceritakan tentang aturan-aturan warisan. Mulai dari ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ada penjelasan panjang tentang ayat warisan. Sudah? Ayat 11. Ayat 12 masih sama, menjelaskan pembagian warisan suami istri. Kalau suami mati, istri dapat berapa? Jika suami punya anak, jika suami tidak punya anak, istri dapat berapa? Itu di ayat 12. Baik, sekarang kita lihat ayat 13. Di ayat 13 Allah jelaskan, tilka hududullah. Itulah aturan-aturan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Khalidina tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai di bawahnya, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itu adalah keberuntungan yang besar. Ini motivasi. Bapak dapat warisan, nurut sama aturan, dapat surga. Masya Allah. Orang yang dapat warisan, ngikuti aturan syariat, dapat apa? Surga. Masya Allah. Sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulah, di ayat 14. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan dia melawan aturannya, tidak mengikuti aturannya, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya, walahu adzabum muhin, dan dia mendapatkan azab yang menghinakan. Bagi warisan tidak sesuai aturan, mendapatkan azab. Sehingga ini bukan masalah urusan dunia, Pak. Ini bukan terserah kita, tapi ini semua sudah ada aturannya. Anda kalau mengikuti aturan itu mendapatkan apa? Surga.
Dan kalau Anda tidak mengikuti aturan itu, ancaman neraka. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah pembagian warisan, sekali lagi Allah yang mengatur, bukan manusia yang mengatur. Maka manusia tidak boleh berinovasi, membuat aturan-aturan yang baru yang itu jelas bertentangan dengan syariat. Ikuti saja aturan yang ada. Terbukti ketika warisan itu tidak mengikuti aturan, terjadilah sengketa dalam keluarga. Berantem antara satu dengan yang lain. Dan memang berat seperti ini kalau orang tidak punya muqaddimah iman yang kuat. Sehingga kalau tidak dikasih pengantar, bisa jadi orang tidak mau menerimanya. Makanya kita ajarkan ilmu waris bukan untuk mengajarkan kepada jamaah gimana cara ngitung. Itu mungkin berat. Berat Pak, suruh ngitung-ngitung warisan. Baik, Anda nggak usah pelajari itu. Serahkan saja sama ustadz. Tapi kita ajarkan ilmu waris untuk menanamkan kesadaran kepada jamaah. Ini ada aturan, Anda kalau taat dapat pahala, kalau durhaka dapat neraka. Karena terkadang dalam sebuah keluarga keputusan itu tidak seragam. Yang satu pengen hukum adat, yang satu pengen hukum syariat, yang satu pengen hukum negara misalnya. Nggak seragam. Terus ini gimana ini? Naik ke pengadilan. Warisannya berapa Pak? 10 juta. Masya Allah. 10 juta naik ke pengadilan. Nanti yang dibagi 500.000 Pak ya. Habis di mana Pak? Habis di jalan. Anda harus menyewa pengacara, belum lagi konsultasi ahli hukum, nanti penasihat hukum ini dan seterusnya. Habis di jalan. Keberkahan warisan dicabut oleh Allah gara-gara orangnya berantem dan sengketa. Tayyib. Karena itu ketika terjadi suasana seperti ini, pertama kali yang Allah turunkan sebagai hukuman adalah mereka tertahan, tidak bisa menikmatinya. Kalau bukan orang itu punya landasan iman, berat Pak. Ada sebuah kasus yang Masya Allah, saya anggap orangnya ini kuat sekali untuk membagi waris itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan syariat. Karena larinya jauh sekali, hartanya itu larinya jauh. Jadi ada suami istri, dua-duanya pejabat. Yang bapaknya pejabat, ibunya juga pejabat. Gajinya berapa Pak? Ya kira-kira di atas UMR ya. Pejabat kok dibandingkan UMR Pak? Pokoknya tabungannya banyak. Punya 2 anak, 1 laki, 1 perempuan. 3 orang meninggal dalam waktu hanya hitungan hari, 1 pekan. Ketika peristiwa COVID kemarin. Meninggalnya urutannya ibu, anak laki-laki, bapak. Tinggal 1 orang anak perempuan yang masih hidup. 3 ini meninggal semua. Sudah? Anak laki-laki yang meninggal itu nggak punya istri, nggak punya anak. Dia pernah menikah tapi cerai. Baik. Sehingga tinggal 1 anak perempuan. Sudah? Kira-kira hartanya berapa Pak? Saya pernah ditunjukkan hartanya, 1 koper Pak, dibukain ya. Ketika dibuka 1 koper itu isinya apa Pak? Sendok garpu, emas, Masya Allah banyak ya. Terus tanya, ini cara baginya gimana gitu ya? Karena urutannya kayak gini. Maka saya jelaskan. Ibu meninggal dulu. Ketika ibu meninggal, seluruh harta ibu lari ke anak laki-laki, anak perempuan dan suaminya. Suaminya dapat 1/4, sisanya 3/4 dibagi ke anak laki-laki dan perempuan, 2:1. Nggak ada yang keluar, ya. Anak laki-laki ini meninggal, selisih 2 hari gitu ya, dengan ibunya ini. Selisih 2 hari atau 3 hari meninggal. Nah, ketika anak laki-laki ini meninggal, otomatis saudara perempuan sendirian dapat setengah dari warisannya, dan itu kan warisan dari ibunya.
Dia nggak berani nuntut. Saya kan orang luar, masa saya minta? Nggak berani dia. Nuntut ke pengadilan pasti kalah. Dia bukan keturunan. Kalau nuntut ke pengadilan pasti akan kalah. Maka dalam posisi seperti ini dia hanya bisa menunggu. Kalau dikasih diterima, kalau nggak dikasih mungkin dia tidak akan nuntut ketika di dunia. Tapi ingat, hidup tidak sekali, ada pertanggungjawaban di akhirat. Masya Allah. Kejadian yang lain tidak jauh dari tempat ini. Kalau yang tadi ada di luar Jakarta, luar Jabodetabek, kejadian ini tidak jauh dari tempat kita. Ada orangnya ada di Surabaya, tapi warisannya ada di Bekasi. Di kota Bekasi. Tanah luas sekali di kota Bekasi. Beliau usianya sudah 70-an tahun, datang ke kami. Saya mau tanya tentang masalah sengketa warisan. Yang terjadi gimana, Pak? Saya punya, kalau nggak salah 7 bersaudara ya. 7 laki-laki sekian, perempuan sekian. Lalu yang perempuan itu nuntut persamaan, sehingga laki dan perempuan dibagi sama. 3 orang minta sesuai aturan syariat, 4 orang mereka ingin dibagi sama rata, laki dan perempuan sama. Akhirnya sampai naik ke pengadilan, itu keluar duit banyak, dan ada developer yang sudah menawarkan diri. Lahan Bapak akan kami kelola, nanti kita bagi hasil, kurang lebih perhitungan di kertas itu nilainya sekitar 10 T. Pada waktu dia tanya, usianya 70-an tahun, dan beliau ketika kajian itu naik motor ya. Ketika kajian naik motor. Pada waktu saya tanya, Pak, kenapa kok warisan diperebutkan? Udahlah, kalau Bapak ngalah saja nggak apa-apa. Mungkin pandangan saya paling sedikit kan gitu ya. Bapak ngalah saja. Berapa sih Pak kira-kira Pak? 10 T. Oh pantas ya sudah. Kalau itu ngalah ya berat ya. Kalau cuma 10 JT ya murah Pak ya. Karena lahan luas di kota Bekasi mau dibangun perumahan, itu kira-kira hasilnya kurang lebih sekian keuntungannya. Masya Allah. Akhirnya apa? Sampai usia 70 tahun belum menikmati hasil. Dan semuanya juga belum menikmati hasil. Saudara Bapak yang lain sudah dapat belum? Belum Mas, malah keluar duit wong naik ke pengadilan. Sehingga malah mereka mengeluarkan uang, mengeluarkan harta untuk ngurus itu sampai ke pengadilan, sementara warisannya belum berhasil untuk dibagi karena masih sengketa. Developernya akhirnya mundur sebab tertunda dalam waktu yang lama, dia nggak bisa segera ngelola, daripada kehabisan waktu dia tinggalkan, gagal dapat harta. Seperti ini banyak nggak Pak? Banyak nggak seperti ini? Banyak sekali Pak. Sungguh betapa orang itu rugi gara-gara dia sengketa, sehingga harta ada di hadapannya, mereka tidak bisa mendapatkannya. Malah mereka berantem, saling bermusuhan, keluarga tidak jadi keluarga, bahkan mereka saling bunuh-membunuh. Tidak jarang kemudian ada orang yang dikubur di tanah tempat warisan dia. Kenapa? Korban pembunuhan. Setelah sekian tahun ditemukan ada mayat di sini 2 orang. Ditelusuri siapakah itu? Ternyata adalah orang yang pernah bersengketa dengan pembunuhnya untuk rebutan lahan warisan. Itu banyak sekali di sekitar kita. Makanya kadang saya tanya sama jamaah, coba Anda pilih mana? Ditinggali warisan banyak tapi keluarga pecah, atau enggak ditinggali warisan tapi keluarga akur? Pilih mana Pak? Pilihnya apa? Ditinggali warisan banyak, akur. Oh enggak ada pilihan itu kok. Ditinggali warisan banyak, keluarga pecah, tidak ditinggali warisan, keluarga akur. Pilih mana? Sebuah persaudaraan itu nilainya luar biasa.
tidak sebanding dengan dunia seisinya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan masalah apa? Bagaimana mengakurkan hati yang sedang bermusuhan. Allah berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Andaikan kau menginfakkan segala sesuatu yang ada di muka bumi. Bapak punya harta berapa? Sekian triliun, masih kurang. Sekian ribu triliun, masih kurang. Andaikan seluruh harta itu diinfakkan untuk mengakurkan dua hati yang saling bermusuhan, ma'allafta baina qulubihim. Engkau tidak akan bisa membuat hati orang yang bermusuhan itu jadi akur. Karena orang kalau sudah bermusuhan, meskipun ditebus dengan uang sebanyak apapun, dia nggak bakalan mau untuk akur. Makanya persaudaraan itu harganya mahal sekali. Al-Quran menyebut, andaikan orang itu menginfakkan seluruh hartanya, bahkan hartanya itu sepenuh bumi, tidak akan bisa mengakurkan dua orang yang saling bermusuhan. Karena itu sangat disayangkan ya, sudah nggak dapat warisan, keluarganya berantem bermusuhan, silaturahmi jadi pecah, orang tua tidak termuliakan gara-gara seperti itu. Orang Jawa kan punya prinsip, mendem jero, mikul dhuwur. Hormatilah orang tua itu semaksimal mungkin. Kalau dijunjung yang tinggi, ketika ada aib pendem yang dalam, agar jangan sampai kejadian ini terdengar orang lain. Dan permusuhan dalam keluarga itu marakno kewirangan, bikin malu anggota keluarga. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita nggak bahas hitungan Pak ya. Isinya apa? Motivasi agar mau mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu mau membahas perhitungan masalah warisan, bisa membaca buku yang kami tulis, judulnya Pengantar Ilmu Waris. Insya Allah saya berusaha untuk menyajikan dengan cara yang mudah dan sederhana. Atau bisa juga mengikuti kajian bedah buku Pengantar Ilmu Waris dalam rekaman yang sudah diupload di YouTube di ANB Channel. Ada kurang lebih 32 episode. Sehingga 32 episode ini kalau diringkes 1 jam tidak mungkin ya, kecuali di Masjid Muhajirin. Insyaallah. Wallahu taala alam. Oh gitu, siap. Silakan. Baik, demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Coba dicek lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Bagaimana hukumnya warisan seorang bapak membagi wasiat atas warisannya? Jawab. Mau dipinjemin kacamata Pak? Intinya nanya bagaimana cara membagi warisan. Oh, okay, siap. Oh, masya Allah. Ya. Ini pertanyaannya lupa diketik ya. Tapi insya Allah masih terbaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum jika seorang bapak membagi atau berwasiat atas warisannya? Baik. Ketika ada orang tua membagi warisannya, itu boleh atau tidak? Tadi kan kita sampaikan warisan itu dibagi oleh Allah. Kalau pemiliknya sendiri yang bagi boleh enggak? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Jika yang dimaksud begini, jika yang dimaksud
beliau membagi itu adalah menjelaskan hukum Allah kepada anaknya. Jadi besok kalau bapak mati, cara bagi warisnya kayak gini, dijelaskan. Istri dapat sekian, kemudian sisanya ini nanti anak laki-laki dapat sekian, anak perempuan dapat sekian. Sudah? Kalau seperti itu yang dilakukan boleh, bahkan disyariatkan, dengan tujuan memberikan edukasi kepada mereka sehingga mereka sudah memahami kira-kira berapa jatah mereka masing-masing. Kalau saya nggak bisa ngitung gimana Pak? Bapak bisa minta tolong orang lain. Mungkin minta tolong Pak Permadi, Pak Permadi tolong hitungkan, kan gitu ya. Atau minta tolong Ustadz siapa, Ustadz kalau saya mati ahli waris saya seperti ini, kira-kira pembagiannya gimana? Nah Ustadz ngasih oret-oretan, dah Bapak bawa pulang. Kemudian dijelaskan ke anak-anaknya, nanti kalau bapak mati, ini cara pembagian warisan yang benar, ikuti ini. Kalau seperti itu tidak masalah. Justru itu bagian dari edukasi orang tua kepada siapa? Anaknya. Yang kedua, jika yang dimaksud membagi waris di situ adalah menyerahkan harta yang dimiliki oleh bapak ketika masih hidup, maka statusnya ini bukan warisan. Warisan itu sama dengan kematian. Kalau orangnya belum mati, berarti belum ada warisan. Warisan baru ada setelah pemiliknya mati. Paham ya? Baik. Sehingga ketika itu diserahkan pada waktu masih hidup, statusnya jadi apa? Hibah. Statusnya jadi hibah. Hanya saja hibah itu menjadi mengikat jika diserah terimakan. Kalau baru sebatas secara aklamasi pernyataan, maka hibah itu tidak mengikat. Mohon maaf, anak bisa jadi berantem gara-gara bapak yang tidak tahu aturan. Saya boleh sebut bapak beling gitu aja ya. Contohnya gimana? Ini sering terjadi Pak. Jujur ini sering terjadi gara-gara bapaknya sebenarnya. Jadi contohnya begini ya, ada bapak yang dia tinggal di kampung, anak pertama pulang, terus ngasih hadiah, ngasih baju atau ngasih apa. Bapak ini merasa seneng, lalu dia ngomong ke anaknya, nanti kalau bapak mati, tanah ini punya kamu. Anak kedua pulang, bawa rokok. Terus bapaknya seneng, wah seneng. Akhirnya ketika dia seneng, dia langsung ngomong, nanti kalau bapak mati, tanah ini punya kamu. Anak ketiga pulang, mijiti bapaknya seneng, ngomong yang sama. Nanti kalau bapak mati, tanah ini punya kamu. Matilah sang bapak. Anak ini pulang, semuanya ngomong, dulu bapak pernah bilang, tanah ini punya saya. Ini juga sama, ini juga punya sama. Akhirnya mereka rebutan. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Bapaknya yang menyampaikan tanpa disadari. Makanya tolong seperti ini diwaspadai ya. Pembicaraan orang tua kepada anak, nanti ini punya kamu, ini punya kamu, ini punya kamu, itu kadang jadi bahan sengketa dalam sebuah keluarga. Sebaiknya jangan ngomong kalau enggak ngerti. Terus gimana Pak? Serahkan kepada yang paham. Sehingga tanya dulu kepada ustadz, atau sampaikan kepada anaknya, tolong ya nanti kalau membagi waris yang bimbing Ustadz A, Ustadz B, biar keluarga ini tidak rebutan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika ada lelaki yang punya 2 istri dan punya berapa anak tadi? 4 ya, 4 anak plus anak bawaan ya, anak tiri. Untuk anak tiri nggak dapat ya. Anak tiri itu dapat warisan dari bapaknya dia. Dia kan punya bapak kan?
Bukan dari bapak tirinya, tapi dari bapak kandungnya, bapak asal. Baik. Sehingga bagaimana pembagian warisnya? Istri mendapatkan berapa kalau mayit punya anak? 1/8. 1/8 itu masing-masing 1/8 atau 1/8 dibagi 2? Hah? Istri pertama 1/8, istri kedua 1/8, atau 1/8 dibagi 2? Yang benar 1/8 dibagi 2. Ada penjelasan dari Ibnu Qudamah seperti itu. Jadi jatah istri 1/4 jika mayit tidak punya anak, dan 1/8 jika mayit punya anak, itu dibagi untuk semua istri. Makanya kenapa wanita tidak mau dipoligami, nanti tidak jatah warisannya berkurang. Betul nggak Pak? Betul Ustaz? Baik. Sekarang kata Ibnu Qudamah, andaikan masing-masing itu dikasih 1/4 atau 1/8, nanti habis di istri. Misalnya seorang lelaki tidak punya anak, punya 4 istri, punya saudara, sudah? Punya 4 istri, tidak punya anak, punya saudara. Maka kalau masing-masing dikasih 1/4, 4 istri itu habis Pak. 1/4 kali 4 habis. Saudara mayit ada. Maka tidak mungkin seperti itu. Sehingga 1/4 itu dibagi 4, 1/8 juga dibagi 4. Pahami? Baik. Selanjutnya, bagi warisnya gimana? Anak dari istri pertama dengan istri kedua punya hak yang sama enggak? Punya hak yang sama. Karena semuanya anak. Maka tidak boleh anak dari istri kedua menguasai sehingga anak dari istri pertama enggak dikasih, atau sebaliknya. Dan ada salah satu teman saya yang kasusnya seperti itu. Dia anak dari istri kedua enggak dikasih. Padahal bapaknya sama. Bapaknya poligami, padahal bapaknya sama. Dikuasai oleh anak dari istri pertama. Dia bukan anak tiri, anak kandung, cuman dari istri kedua. Dikuasai dari istri yang pertama, akhirnya dia enggak dikasih. Dan orangnya membutuhkan, terus bilang ke saya, ya saya sampaikan, kalau enggak dikasih di dunia itu tidak hilang. Itu tidak hilang. Terus nanti gimana? Kamu punya hak di akhirat, santai saja. Enggak usah terlalu dipikirkan. Jangan jadi orang yang hanya bisa mengandalkan warisan. Ayo berjuang sendiri, cari harta hasil keringat sendiri. Sebab warisan itu bukan harta terhormat. Harta terhormat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hasil dari keringat sendiri. Ayul kasbi atyab amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, harta apa yang paling baik? Kata beliau, harta dari hasil keringat sendiri dan keuntungan dari jual beli yang mabrur. Maka jangan jadi orang yang hanya bisa mengandalkan warisan. Baik, istri dapat 1/8 dibagi 2, jadinya 1/16 masing-masing. Sisanya untuk anak dibagikan 2/1. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apakah orang tua boleh membagikan harta kepada anaknya sebelum ajal menjemput? Tujuannya supaya menghindari pertengkaran pada anak-anak yang ingin menguasai harta. Baik, nah itu seperti contoh kasus yang tadi kita angkat ya. Bisa dengan cara ditulis wasiat. Ditulis wasiat ya. Karena ada potensi salah satu anak lebih serakah dibandingkan yang lain. Anda tulis wasiat, sampaikan pembagian waris harus seperti ini. Bisa juga dihibahkan sebelum orang tuanya meninggal. Misalnya bapak ini punya 3 rumah, terus seluruh anaknya dikumpulkan. Kamu saya kasih rumah ini, kamu ini, sudah? Tapi Pak, nilainya kan beda bisa jadi. Yang satu jalan Sudirman, yang satu di jalan Apel misalnya. Jalan buah-buahan kan biasanya pelosok atau di masuk ya. Atau di yang satu berada di jalan yang masuk-masuk gitu. Yang satu di jalan Sudirman atau jalan Tamrin. Ya itu jelas nilainya pasti
beda. Nah, kalau nilainya beda seperti ini, maka yang dapat lebih mahal nambahi ngasih bayaran kepada yang dapat lebih murah. Ini istilah orang Jawa namanya nyusui, jujuli. Bahasa Indonesianya apa itu? Hah? Cashback ya, ada cashback ya. Bahasa Indonesia. Bapak orang Indonesia, Pak? Jadi yang dapat lebih mahal ngasih uang kepada yang dapat lebih murah sampai nilainya sama. Nah, kalau habis seperti ini kan berarti orang tua sudah nggak punya ya. Nah, ketika sudah nggak punya, maka dia nebeng anaknya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak saya perempuan dan ayahnya sudah meninggal lebih dulu dari orang tuanya. Almarhum ayah anak saya, anak pertama, mempunyai 2 saudara laki-laki. Anak saya dapat warisan pengganti almarhum ayahnya atau tidak? Apa warisan jatuh ke semua ke omnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham cuma? A dan B ya. Ini enggak ada papan tulis, tapi buat dia seperti tulisan ya. A dan B suami istri ya. Dia punya anak misalnya 1 perempuan, ini laki-laki juga, bapaknya meninggal ya. Punya anak misalnya 3 laki-laki, X, Y, Z, 3 laki-laki. X punya anak P, 1 perempuan. X meninggal duluan sebelum A dan B. Sudah? Sehingga di situ yang masih hidup adalah Y dan Z. P sudah meninggal. Nah, saat A meninggal, apakah P cucunya A dapat warisan? Tidak. Kenapa? Terhalang. Ada hajibnya, ada penghalangnya, yaitu anak laki-laki. Karena cucu tidak dapat warisan jika ada anak laki-laki. Sebab ahli waris yang jauh tidak dapat warisan jika ada ahli waris yang dekat. Sampai di sini paham? Tapi belum titik, koma. Ada solusinya agar P ini tetap dapat. Apa solusinya? A diminta wasiat. A diminta wasiat. Agar P ini tetap dapat, tolong A berwasiat. Karena wasiat itu boleh diberikan kepada selain ahli waris. Dan P karena dia tidak dapat warisan berarti dia bukan ahli waris. Oleh karena itu A berwasiat. Diwasiatkan dengan asumsi, andaikan bapaknya masih hidup yang merupakan anak A, kira-kira dapat berapa? Oh, dapat sekian. Jika nilai bapaknya ini 1/3 ke bawah, tunaikan wasiat senilai itu. Dan pas ini kan, kalau X, Y, Z semuanya laki-laki, berarti dibagi berapa? 3. Pas ya? 1/3 ya? Baik. Kalau anggap ibunya sudah mati, ibunya sudah tidak ada. Kalau ibunya ada berarti 1/8. Ini 7/8 dibagi 3, jadi 7/24. Itu di bawah 1/3. Maka nanti bisa diwasiatkan nilainya 7/24 untuk diserahkan kepada P. Kalau nilai X ini yang mati ini lebih dari 1/3, maka maksimal hanya boleh dikasih 1/3. Wallahu a'lam. Mengingat waktu, 2 lagi ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Bagaimana jika malah orang tua yang tidak mau hartanya terbagi ke saudaranya ketika nanti ketika nanti dia meninggal karena anaknya perempuan semua. Jadi syarat ini bapaknya tersebut telah membuat surat yang ditandatangani notaris bahwa ahli warisnya hanyalah anak-anaknya yang perempuan saja dan tidak akan
tidak akan warisan itu terbagi juga ke saudaranya sebagaimana syariat mengatur. Ketika ada orang berwasiat dan wasiat itu bertentangan dengan wasiat Allah, mana yang harus didahulukan? Tidak boleh dibandingkan. Wasiat Allah tidak boleh dibandingkan dengan wasiat makhluk, sehingga jelas wasiat makhluk tidak berlaku apabila ada wasiat dari Allah. Contohnya, orang tua berwasiat, besok kalau mati tolong semua harta warisan saya wasiatkan agar semua harta warisan dibagi rata untuk seluruh anak laki perempuan sama. Andaikan orang tua berwasiat seperti itu, sudah? Nah ini kan kadang dijadikan landasan anak yang perempuan agar dia bisa mendapatkan jatah lebih banyak. Ini loh wasiat bapak, ingat, bapak berpesan kalau beliau mati nanti seluruh hartanya dibagi rata untuk anak laki perempuan sama. Baik, wasiat ini bertentangan dengan wasiat di surat An-Nisa ayat ke-11. Sudah? Sampaikan kepada anak perempuan itu, Anda muslim, muslim, kitabnya apa? Al-Quran. Surat An-Nisa ada nggak di Qurannya? Ada. Baik, coba cari, barangkali ayat 11-nya dihapus. Enggak kok, masih ada. Baca kalau begitu. Di kitab Qur'anmu di surat An-Nisa di dalamnya ayat 11, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah wasiatkan untuk anak-anak kalian yang laki-laki dapat jatah 2 kali daripada perempuan. Ini wasiat bapakmu, ini wasiat Al-Quran. Kamu mau pilih yang mana? Silahkan. Pilih yang mana? Silahkan. Kalau dia nekat milih wasiat bapaknya, ingat, hidupmu tidak sekali ada pertanggungjawaban di akhirat. Ini bukan masalah urusan dunia semata, sekali lagi. Ada urusan apa? Akhirat. Maka kalau seperti ini ya tidak boleh diberlakukan. Cuman begini, kalau bapak pingin agar anaknya dapat harta lebih banyak sebelum beliau meninggal, boleh dilakukan dengan cara hibah. Tapi syaratnya hibah itu harus ketika masih hidup, dalam kondisi sehat. Kalau sudah mepet kematiannya, ya, sudah tua, sakit-sakitan, ngomong hibah itu sama dengan wasiat. Hibah mendekati kematian itu dihukumi sebagai wasiat. Tapi kalau masih sehat bisa hibah dan diserah terimakan ketika masih hidup. Sekali lagi, hibah kalau secara aklamasi jika tidak diserahkan maka tidak berlaku. Wallahu a'lam. Syarat hibah, 1, harus masih hidup ya. Yang kedua, sehat. Yang ketiga, rata anak laki perempuan sama. Menurut pendapat yang lebih kuat, dan ini pendapat Syafi'iyah, kemudian Malikiyah kalau tidak salah, bahwa hibah itu merata laki dan perempuan sama. Karena hibah dengan warisan itu beda. Aturan hibah dengan aturan warisan itu beda. Sehingga hibah dibagi rata laki dan perempuan. Yang ketiga, yang keempat, harus diserahkan, bukan sebatas dilisankan. Kalau sebatas diucapkan tapi belum pernah diserahkan, itu belum sah sebagai hibah. Baik. Terakhir dan pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rahasia wabarakatuh. apa tentang warisan menjadi milik Allah, tetapi pandangan manusia tidak adil karena lari keluar dari keluarga? Maksudnya gimana? Ini pertanyaan. Saya ulang ya, rahasia apa Protes ini, saya protes nih kayaknya. sehingga warisan itu milik Allah? Hikmahnya apa sehingga yang bagi waris itu Allah? Baik, begini ya. Sehingga tidak adil, laki dan perempuan tidak sama. Adil dengan sama itu sama atau beda? Beda. Adil itu belum tentu sama. Sepakat ini Pak? Sepakat. Laki dan perempuan itu sama atau beda? Apa dalilnya? Apa dalilnya? Andaikan orang tidak baca Quran saja sudah tahu bedanya laki dan perempuan.
Dan Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Walaisa dzakaru kal untha." Laki tidak sama sebagaimana wanita. Kalau tidak sama, kok aturannya disamakan, dolim. Kalau tidak sama tapi aturannya disamakan, jadinya apa? Dolim. Maka ada aturan yang sama, ada aturan yang beda. Ada yang disamakan. Contoh, wajib sholat itu semuanya sama. Wajib puasa semuanya sama. Ya. Tapi dalam aturan yang lain ada yang dibedakan. Wanita tidak sholat ketika haid, tidak puasa ketika haid, tapi nanti diqadha dan seterusnya. Baik. Kemudian sekarang begini, kenapa itu diserahkan kepada Allah? Bukan diserahkan kepada Allah. Allah tidak pernah menyerahkan ke kita. Jangan dibalik kalimatnya ya. Kalau diserahkan kepada Allah kan seolah-olah manusia yang punya hak. Lalu kita serahkan kepada Allah. Kamu siapa? Dialah yang menciptakan kita dan dia yang berhak untuk mengatur kita. Allah punya otoritas enggak Pak untuk ngatur hambanya? Kenapa? Karena dia yang menciptakan kita. Dia yang memberi rezeki kita. Sudah? Yang kedua, harta warisan itu milik siapa? Orang tua yang mati tadi ya. Itu kan bukan karena kerja anaknya, bukan kerja istrinya, tapi ini kerja bapaknya, orang tuanya. Ini kerja orang lain, sehingga ahli waris itu cuma dikasih, bukan berperan. Anda sebagai ahli waris itu diberi, bukan berperan. Karena itu kerja orang lain. Nah kalau diberi, namanya diberi Pak ya, mau banyak mau dikit seharusnya apa? Jangan protes, mau diberi. Beda kalau Anda berperan, saya punya peran. Kalau Anda berperan, maka ketika bapak meninggal misalnya, anak pernah nyumbang harta kepada bapaknya. Misalnya nyediain rumah, nyediain mobil untuk bapaknya, terus bapaknya meninggal. Sudah? Kalau anak punya peran seperti itu, ketika bapaknya meninggal, sebelum dibagi waris, harta anak dikembalikan dulu. Kamu kemarin nyediain rumah untuk bapak? Ya, baik, rumah ini milik kamu. Karena itu bukan peninggalan bapak. Peninggalan bapak itu adalah harta hasil kerja bapak, murni peran bapak. Dan apa yang diterima oleh bapak sebagai pemberian dari orang lain. Paham di sini? Berarti kan ahli waris itu apa? Cuma nompo Pak, hanya menerima, bukan berperan. Maka tidak ada istilah kok enggak adil. Kamu enggak punya peran kok bilang enggak adil. Kamu itu enggak punya peran, ini harta bapakmu, cuman dikasih saja. Sehingga disebutlah warisan itu harta nemu. Kalau dikasih jangan protes. Terima saja pembagian yang ada. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Seburuk-buruk harta apakah adalah harta warisan? Apakah itu benar? Saya tidak mendapatkan riwayat seperti ini. Cuman yang ada adalah hadis dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Ada orang yang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Ya Rasulullah, pendapatan apakah yang paling thayyib? Thayyib artinya apa? Baik. Ya, Bang thayyib artinya cah bagus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur." Penghasilan yang paling thayyib adalah hasil dari kerja seseorang, dari keringat dia sendiri dan keuntungan dari jual beli yang mabrur. Bos itu bisa jadi tidak berkeringat, tapi dia bisnis, usaha. Karyawan dia berkeringat, tapi dia dibayar dengan jasanya. Hasil itulah yang disebut oleh Nabi SAW sebagai harta tertinggi derajatnya. Bukan hasil warisan, bukan hasil wasiat, tapi hasil yang didapatkan dari keringat sendiri. Makanya jadilah anak yang mandiri, jangan hanya mengandalkan warisan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.